Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Maya Febrianti, NIM E2019-2176. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Jember, jurusan Ekonomi Syariah 4. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah saya rangkum tentang konsentrasi industri dan dominasi perusahaan. Oke, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang konsentrasi industri. Konsepsi konsentrasi industri dalam industri ini bermakna terdapat kecenderungan bahwa pembahasan akan berpengaruh kepada konsentrasi penjual dan konsentrasi industri. Pengkelompokan konsentrasi penjual ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, konsentrasi industri atau konsentrasi pasar, dan yang kedua, konsentrasi agregat. Meskipun analisis ekonomika industri cenderung berfokus kepada konsentrasi industri, hal ini berdasarkan pada beberapa pertimbangan berikut. Jadi di sini ada 3 pertimbangan. Yang pertama, ada kecenderungan hubungan positif antara tingkat konsentrasi agregat dan tingkat konsentrasi industri. Yang kedua, data terkait konsentrasi agregat menjadi sarana untuk memperoleh informasi terkait dengan perusahaan besar. Dan yang terakhir, yang ketiga ini adalah konsentrasi agregat mungkin dapat berpengaruh terhadap kondisi sistem politik dan pengambilan kebijakan industri di suatu negara. Menurut Cruz dan Ware tahun 2000 dan Lipsinski tahun 2005, konsentrasi industri ini mengaku pada jumlah dan distribusi ukuran perusahaan. Terkait penyebab konsentrasi perusahaan, Hasibun tahun 1993 mengaku pada Greer menyatakan bahwa konsentrasi industri ini dapat dibagi menjadi 4 faktor. Yang pertama itu ada nasib baik atau luck. Yang kedua adalah faktor teknik. Faktor teknik ini juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu menjadi 5 bagian. Yang pertama, tingkat keluasan pasar produk. Yang kedua, skala ekonomi perusahaan. Yang ketiga, kalangan sumber daya ekonomi. Dan yang keempat, kemajuan teknologi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pertumbuhan pasar produk. Dan yang selanjutnya, yang ketiga itu kebijakan dan regulasi pemerintah. Yang keempat, kebijakan perusahaan. Selain itu, di sini juga ada faktor lain yang dinyatakan oleh Lipsinski tahun 2005. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama, cukupan untuk terjadinya diskretionari. Nah, ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, exogenous sunk cost industry, dan yang kedua endogenous sunk cost industry. Dan yang kedua ada tahap siklus bisnis industri, dan yang ketiga kapabilitas yang khas. Yang selanjutnya di sini ada dominasi perusahaan. Gerge tahun 2005
menyatakan bahwa dominasi merupakan fitur yang penting dalam analisis struktur industri. Meskipun demikian, sulit untuk ditentukan secara tepat seberapa besar share yang harus dicapai agar suatu perusahaan bisa dikatakan memiliki dominasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.